Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, siapa nih yang mengidolakan kisah Nabi Muhammad dan Aisyah? Di video kali ini kita akan membahas kisah-kisah romantis Rasulullah bersama istrinya Aisyah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komentar agar channel ini terus mensiarkan syariat Islam. Diketahui Aisyah adalah istri ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keistimewaan Aisyah adalah ia satu-satunya istri yang dinikahi Rasul saat masih gadis. Rasulullah memberikan panggilan yang indah kepada Aisyah. Nabi Muhammad selalu memanggil istri-istrinya dengan panggilan yang indah. Aisyah mendapat panggilan sayang ya Humaira, yang artinya wahai si merah jambu. Sebutan ini disematkan karena Aisyah memiliki pipi yang kemerah-merahan. Rasulullah ketika ikut menemani Aisyah saat bermain. Aisyah masih belia ketika dinikahi oleh Rasulullah. 3 tahun setelah resepsi pernikahan yang sederhana, teman-teman Aisyah selalu datang ke rumah untuk mengajaknya bermain. Suatu hari, Aisyah bermain bersama teman-teman perempuannya di rumah. Ketika Rasul memasuki rumah, teman-temannya hendak pergi meninggalkan rumah. Rasul pun kembali memanggil teman-teman Aisyah untuk tetap bermain. Bahkan beberapa waktu, Rasul ikut serta menemani istrinya bermain. Betapa romantisnya beliau yang paham atas situasi dan kondisi istrinya. Rasulullah dan Aisyah main lari-lari. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabat sedang dalam perjalanan ditemani oleh Aisyah. Saat itu Aisyah masih bertubuh kurus. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya untuk mempersilahkan mereka berjalan lebih dulu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ayo kemarilah, kuajak engkau adu cepat lari." Aisyah dengan gesit lari dan berhasil mengalahkan Nabi. Waktu terus berlalu. Beberapa tahun kemudian, Aisyah kembali menemani beliau dalam sebuah perjalanan. Beliau kembali mempersilahkan para sahabatnya untuk berjalan lebih dahulu. Lalu beliau berkata kepada Aisyah, "Ayo kemarilah, akan kuajak engkau adu cepat lari." Aisyah tersenyum, sebab saat itu tubuhnya sudah mulai gemuk. Aisyah bertanya, "Bagaimana aku bisa beradu cepat denganmu ya Rasulullah, sedangkan badanku begini?" Rasulullah berkata, "Ayo lakukanlah." Lalu Aisyah berusaha lomba lari dengan Nabi, namun kali ini Nabi Muhammad yang jadi pemenangnya. Lalu Aisyah terlihat sangat kesal. Dengan sigap, Nabi lalu meledeknya dan memberikan senyuman. Dikenanya bahwa dulu Aisyah yang menang, tetapi kali ini Rasulullah yang menang. "Impas," kata Rasulullah. Nabi memang paham betul sensitivitas sang istri dan bagaimana solusi untuk menghadapi istrinya yang masih belia. Aisyah ketika berusaha menjaga kehormatannya untuk Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Aisyah dan Nabi Muhammad sedang bercengkrama di dalam rumah.
Saat itu Aisyah sedang tidak mengenakan cadarnya. Tiba-tiba datang seorang pria buta yang langsung masuk ke dalam rumah. Aisyah pun segera bergegas masuk ke dalam bagian rumah lainnya. "Wahai Aisyah, lelaki ini buta. Mengapa engkau mengundurkan diri? Bukankah lelaki ini tidak bisa melihatmu?" tanya Rasul. Lalu Aisyah menjawab, "Wahai utusan Allah, memang benar lelaki itu tidak dapat melihatku, tetapi aku masih bisa melihatnya. Sebab itulah aku memutuskan undur diri." Masya Allah, kisah ini patut sekali kita teladani bagi kaum wanita ya. Kisah Nabi Muhammad dan Aisyah saat bertengkar. Seperti perempuan pada umumnya, Aisyah pernah cemburu kepada Rasulullah. Dalam hadis riwayat Abu Daud, dikisahkan bahwa Nabi juga pernah bertengkar dengan sang istri tercinta. Suatu hari, Abu Bakar, ayahnya Aisyah, datang berkunjung ke rumah mereka. Saat masuk rumah, Abu Bakar mendengar suara Aisyah yang meninggi saat berbicara kepada Rasul. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar terlihat sangat marah. Lalu, beliau menarik tangan Aisyah dan hendak memukulnya. Sebelum hantaman tangan Abu Bakar mengenai Aisyah, Rasulullah SAW segera menghalangi sahabatnya, menenangkannya agar tak terbawa emosi. Abu Bakar akhirnya keluar dari rumah Aisyah dalam keadaan marah. Setelah Abu Bakar pergi, Nabi lalu menggoda sang istri seraya berkata, "Bagaimana pendapatmu ketika aku menyelamatkanmu dari kemarahan Abu Bakar?" Romantisnya Rasulullah yang tidak ingin mengganggu ketenangan Aisyah. Suatu malam, Rasulullah berjalan pulang menuju rumah dari masjid. Sesampainya di rumah, Aisyah rupanya sedang tertidur lelap. Beliau lantas berupaya agar istrinya itu tidak terbangun. Dengan perlahan, Rasulullah SAW membuka pintu rumah dan memutuskan untuk tidur di luar kamar agar tak membangunkan istrinya. Rasulullah yang sangat menghargai Aisyah. Sebuah riwayat menceritakan dari Aisyah, suatu hari masakan Aisyah rasanya terlalu asin. Namun Rasulullah tetap menyanjung makanan itu tanpa berkomentar apapun. Sajian tersebut juga habis dilahapnya. Kemudian ketika Aisyah mencicipi masakannya sendiri dan sadar bahwa ternyata makanan yang ia sajikan terlampau asin sehingga mungkin tidak bisa dimakan. Kisah ini menunjukkan betapa sopannya Rasulullah. Beliau tidak pernah satu kali pun mencela istrinya yang selalu berlaku lemah lembut. Itulah tadi kisah-kisah betapa romantisnya Rasulullah kepada salah satu istrinya yang tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah dengan istrinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.